فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, hadirin dan hadirat, barakallahu fikum jami'an. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua dari kajian rutinitas kita yang kita tegakkan di Masjid Jabal Ketapapagong dari kitab Hajrul Mubtadi', memboikot para pelaku kebid'ahan. Coba pada tulis menit Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan pertama malam sebelumnya, setelah kita baca bagian awal dari muqaddimah, beliau terangkan kepada kita dari muqaddimah tersebut gambaran singkat tentang potret akhir zaman. Zaman Nabi SAW mengkhawatirkan akan kemiskinan pada umat. Yang Nabi SAW khawatirkan bukan kemiskinan, yang boleh khawatirkan adalah terbukanya dunia selebar-lebarnya. Hal ini terangkan juga tentang era globalisasi internasional, terbukanya jalan serta pintu hubungan diplomasi antar negara, akhirnya mengakibatkan banyaknya campur baur masuk ke negeri-negeri Islam, tercampurnya antara golongan Ajam dan Arab. Akhirnya banyaklah terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin yang bermula dari masuknya bakteri penyakit ideologi yang beliau keluarkan juga bahwa sebuah hadis dari Nabi SAW yang berbunyi yushiku antada alaikumul umam min kulli ufukin kama tada al-akratu ala qas'atin. Hampir-hampir seluruh umat dari seluruh penjuru dunia bersatu padu untuk menyerang kalian kaum muslimin, sebagaimana orang-orang yang makan menyerang dengan satu serangan hidangan makanan mereka. Beliau tambahkan lagi bahwasanya di hadapan semua itu tidak adanya ahlul ilmi, walaupun ada sedikit. Selain mereka ada, mereka pun tidak menerangkan kepada umat tentang pencerahan akan akidah. Di sisi lain juga melemahnya krisis akidah di hati-hati para pemuda, serta begitu banyaknya faktor penghalang, penghambat untuk menanamkan akidah salafiyah di pemikiran umat. Beliau lanjutkan bahwa ternyata ada dua sebab utama hilangnya akidah kaum muslimin di tengah-tengah kaum muslimin, al-wala wal bara. Ini adalah akidah yang inti di antara
Nah, di dalam akidah kaum muslimin cinta karena Allah serta benci karena Allah. Karena runtuhnya satu akidah ini akhirnya menyebabkan butanya kaum muslimin untuk membedakan antara muslim dan kafir. Yang muslim harusnya dicintai malah dibenci, yang kafir hendaknya dibenci malah dicintai. Tidak terbedakan juga antara sunni dan bid'ah. Pengamal sunnah dengan pelaku kebid'ahan. Yang sunni harusnya dicintai malah dibenci, kebalikannya yang bid'ah dalam kebid'ahan dibenci malah dicintai. Karena merebaknya slogan-slogan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum muslimin seperti hendaknya toleransi, hendaknya menggabungkan hati. Kaum muslimin jangan berbeda-beda. Tambahkan lagi, hilangkanlah, tepislah yang namanya perbedaan pendapat. Dan juga slogan hak asasi manusia yang kesemuanya membuang wala dan bara, sedang membenci. Kita semuanya sama. Dengan slogan-slogan yang membuka, yang ternyata kesemuanya itu ternyata adalah propaganda pengerusakan. Tapi pada titik ini tadi malam kita membaca dan masih tersisa mukadimah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang kedua ini. Di awal mukadimah beliau akan semacam keluhan. Akan beliau simpulkan nanti di akhir mukadimah tentang solusi dari itu. Kita ulangi baca pada halaman ketiga dari cetakan ini, dari perkataan penulis Ats-Tsaniyah, yang kedua dari setelah dibawakan di depan. Pembahasan besarnya adalah tentang dua sebab puncak kaum muslimin tersebut tidak bisa membedakan. Yang pertama hilangnya akidah wala dan bara, yang kedua adalah fusyul ummiyatil diniyah, tersebarnya kebodohan akan agama. Al-ummi datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, lafaz tersebut. Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil. Mereka lah yang mengikuti nabi yang ummi. Terangkan dalam hadis, arti ummi adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami adalah umat yang ummi, buta aksara, tidak tulis, tidak juga menghitung dengan ilmu hisab, penanggalan kalender. Nabi SAW adalah nabi yang ummi, beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kalau pada konteks kalimat ini konotasinya negatif, artinya buta atau bodoh tentang agama. Ternyata ini termasuk faktor terbesar yang menyebabkan apa? Hatta yang farikal aqdu wa tatamazzaqul ummah, yang menyebabkan tertinggalnya syariat serta terpecah belahnya umat. Kemarin kita bacakan sebuah hadis dari Muawiyah bin Sufyan. Nabi SAW menceritakan tentang gambaran terpecah belahnya umat. Umat ini, umat Islam, umat Nabi SAW terpecah menjadi 73 golongan. Terpecah belah. Apa faktor utamanya? Ternyata adalah kebodohan dalam agama. Wa yasqutul muslimu bila thamanin fi aydihim wa tahta liwa'i hizbiyatihim. Akhirnya seorang muslim runtuh harga dirinya di tengah-tengah mereka sendiri, di komunitas mereka sendiri. Ketika seorang berpakaian dengan pakaiannya Rasulullah SAW, bukan musuh yang mencela, bahkan orang Islam sendiri. Pakaian apa itu? Pakaian jahiliyah. Ada wanita bercadar di wilayah ini pakaian jahiliyah, bukan pakaian sekarang. Nah, ternyata yang mencela pakaian Rasulullah SAW atau mencela pakaian para sahabat ternyata adalah kaum muslimin sendiri.
Ila ghairi dzalika mimma yu'aishul muslimuna fi qalibi azimmatin fikriyatin ghasaiyatin haddah. Dan seterusnya dari fenomena kehidupan kaum muslimin di bawah slogan krisis intelektual campur aduk. Kaum muslimin berada di dalam campur aduknya akidah. Yang Muhammadiyah dengan akidah Muhammadiyahnya dia, yang NU dengan akidah NU-nya dia, masing-masing dengan pemahaman sendiri, pendapat sendiri. Campur aduk dalam satu kata Islam. Kita bersaudara, padahal beda. Satu zat yang disembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu Rasul yang diutus kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab suci yang turun kepada kita. Tapi ternyata hari lebaran saja beda. Penentuan satu Ramadan berpuasa saja beda. Tata cara sholat pun berbeda. Tempat pendidikan pun berbeda-beda. Ini sekolahnya Muhammad, ini sekolahnya itu, dan seterusnya. Krisis intelektual campur aduknya kaum muslimin. Afqadathum at-tawazun fi hayatihim wa zalzalat asalatul ijtima'i lil muslim. Mereka kehilangan keseimbangan dalam kehidupan. Mereka enggak tahu menilai mana yang betul, mana yang salah. Ini Islam. Ini Islam. Tapi muslim ini enggak masuk sholat di masjid muslim yang lain. Kenapa? Hari ini ada yang masih berpuasa, ada yang sudah lebaran. Dan seterusnya. Tapi padahal satu slogan Islam. Akhirnya kebanyakan mereka kehilangan keseimbangan, nggak bisa menilai mana sih yang betul, mana yang salah. Semua mengaku Islam. Demikian juga goncangnya kepercayaan persatuan kaum muslimin. Dalam slogan wahdatul akidah. Mengatakan kami muslim, yang sana juga muslim. Akhirnya membuat kebingungan. Kaum muslimin harus bawa, nggak tahu mana yang betul, mana yang salah. Kalau begitu semuanya betul. Jadi fenomena kehidupan di zaman kita sekarang ini semuanya betul. Akhirnya menganggap yang ini betul dengan pendapat dia, ini betul dengan akidah dia, ini betul dengan ibadah dia, semuanya betul. Kullun biqadri ma 'alla min hadhihi al-asbab wa nahal. Masing-masing tergantung dari penyakit, dari sebab-sebab ini, serta apa yang dia minum, apa yang dia dapati dari gurunya, itulah yang dia pakai. Apa yang masuk ke dalam dada dia, itulah yang dia amalkan. Fasarad dafnu wa sarad dafnu wa dha'afatil basirah. Akhirnya masuklah penyusup yang bukan agama Islam tapi masuk ke dalam agama Islam. Wa sarad dafnu, akhirnya terjadilah campur aduk. Akhirnya mana orang Islam sendiri yang mengotori nama agama Islam. Baru terjadi bom bunuh diri mengatasnamakan Islam. Tangkap basah kamera, ada yang perempuannya pakai cadar, laki-lakinya pakai sorban imam. Ini bukan orang non muslim yang melakukan ini. Islam. Souvenirnya souvenir Islam, atributnya atribut Islam. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan dalam satu hadis pun yang namanya bunuh diri. Maka Al-Quran mengecam akan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri, sungguh Allah Maha menyayangi kalian. Dalam hadis juga disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yaqtulu nafsahu bihadidati." Barang siapa yang membunuh dirinya dia dengan besi, menikam-nikam. Dia akan disiksa pada hari kiamat di dalam neraka dengan terus membunuh diri dia, terus menikam diri dia dengan alat yang digunakan untuk membunuh diri dia. Akhirnya apa? Wada'ufatul basir. Akhirnya ilmu pengetahuan melemah. Orang mengetahui Islam bahwasanya inilah Islam dengan kekerasan.
terorisme, menakut-nakuti. Dari sini wa wajada ahlul ahwa'i wal bid'ah majalan fasihan li nakri bid'ahi wa nashriha. Dari sinilah akhirnya pengekor hawa nafsu serta pelaku kebid'ahan mendapati peluang besar untuk menyebarkan bid'ah mereka dan menebarnya. Dan apa saja orang boleh untuk berbicara, tampil ke hadapan umat dari kalangan ahlul bid'ah. Dari sinilah pelaku kebid'ahan, pengekor hawa nafsu pun menyebarkan kebid'ahan mereka. Boleh masuk. Ingin memahami kepada kita tentang inti dari ditulisnya, dikarangnya tulisan ini. Boleh menceritakan tentang ahlul bid'ah, bermunculannya ahlul bid'ah. Hatta asbahat fi kaffi kulli lafidin. Sebagai riwayat lafidin, sini lafidin. Wa dzalika min kulli amrin ta'abbudi muhdatsun la dalila alaihi. Akhirnya jadinya bid'ah setelah disebar tadi oleh pelaku kebid'ahan dan pengekor hawa nafsu berada di setiap genggaman tangan orang yang memungutnya. Akhirnya tampil di hadapan umat berbicara. Apa yang dibicarakan ternyata bid'ah, bukan sunnah. Apa yang dibicarakan tentang hawa nafsu, bukan mengikuti dalil. Wa dzalika fi kulli amrin ta'abbudi, dan hal tersebut disuarakannya bid'ah, disebar dan ditebarnya bid'ah pada setiap perkara ibadah. Muhdath, yang ternyata itu sesuatu yang diada-adakan. Baru, perkara baru. La dalila alaih, tidak ada landasan hukumnya. Dan ini kita akan sebutkan barakallahu fikum pada titik ini. Karena kita kaji materinya adalah bid'ah, memboikot pelaku kebid'ahan. Sekilas tentang bid'ah, datang pengertian yang definisi yang paling kamil, syamil, yang paling sempurna mengartikan tentang bid'ah adalah kullu tariqatin muhdatsatin uhditsat ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa alaihi dalilun min al-kitab wala min as-sunnah wa urida biha at-ta'abbud. Ini pengertian yang paling kamil, syamil. Apa arti dari bid'ah? Bid'ah adalah setiap jalan yang baru yang diada-adakan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa landasan hukum dari kitab dan as-sunnah, dan yang diinginkan dengan jalan baru tersebut pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengupas sedikit tentang pengertian bid'ah ini agar kita paham apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari. Kita lihat perkataan yang Syafi'i tentang bid'ah. Setiap jalan yang baru, artinya ini bukan sesuatu yang pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya datangkan dengan ba'da wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara baru ini munculnya kapan? Setelah Nabi sallallahu meninggal dunia. Artinya bid'ah tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah tidak pernah ada. Kapan bid'ah muncul pertama kali? Ketika Nabi sallallahu meninggal dunia. Kemudian mereka datang dengan jalan yang baru, mengaku bagian daripada agama. Tambahkan lagi, tidak ada landasan hukum dari kitab dan as-sunnah. Jadi bid'ah, baik yang besar, yang kecil, yang nampak tersembunyi, sedikit dan banyak. Tidak ada contoh dari Al-Quran, tidak ada contoh dari sunnah. Namanya bid'ah. Baru. Kemudian tidak setiap perkara baru adalah terlarang, makanya diikat lagi dengan perkataan ini, wa urida biha at-ta'abbud, dan diinginkan dengan perkara baru tersebut adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau perkara baru namun dalam materi dunia, bukan bid'ah namanya secara syar'i. Bisa jadi bid'ah secara bahasa yang belum pernah ada di zaman Nabi SAW, seperti kecanggihan teknologi zaman sekarang, dunia informasi dan komunikasi. Baru belum pernah ada di zaman Nabi SAW. Tapi bukan itu yang kita maksud dalam mengkaji agama. Yang maksud bid'ah yang terlarang adalah bid'ah di dalam agama.
pergi berdakwah dengan yayasan. Mana pernah ada yayasan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu bid'ah, masukkan dalam agama. Berdakwah dengan televisi. Mana pernah ada televisi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi pada perkara-perkara yang jelas sekali pelarangannya dari banyak sisi dan segi menurut pandangan syariat. Bid'ah, namanya bid'ah. Nah, bergambarkan sampai pada titik ini bahwa karena kebodohan dalam agama menyebabkan para pengekor hawa nafsu dan pelaku kebid'ahan memiliki kesempatan besar, peluang besar untuk menyebarkan bid'ah mereka. Artinya akhirnya menyebabkan setiap orang berbicara dengan bid'ah. Dalam perkara apa? Perkara ibadah baru yang tidak ada landasan hukum padanya. Lanjut boleh sampai pada titik kharijun an dairati waqtul ibadat ala nasi wa mawrudihi. Akhirnya keluar dari patokan ibadah adalah tawakkuf. Ibadah adalah tidak boleh melaksanakan ibadah kecuali dengan landasan hukum. Tidak boleh keluar dari nas dari Al-Quran dan As-Sunnah dan hal-hal yang mendukung Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai di sini kita ketahui dulu bahwasanya ibadah, perkara ibadah adalah tawakkuf. Tidak boleh beribadah seseorang kecuali dengan landasan hukum. Dari Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai patokan, sebagai tolak ukur utama. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Begitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihi Allah. Arti yang pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-ngada membuat perkara baru di dalam agama kami bukan bagian darinya, maka tertolak. Arti dari hadis ini bahwasanya ketika ingin beribadah cari dulu dalilnya. Kalau ada silakan diamalkan, kalau tidak ada jangan dilakukan. Berbeda dengan perkara duniawiyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran dalam hal duniawiyah, silakan lakukan kecuali yang ada larangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan kepada kalian seluruh apa yang ada di bumi. Menciptakan kepada kalian boleh, halal, silahkan. Dalam perkara dunia, hukum asalnya adalah halal kecuali yang datang dalil menerangkan tentang tidak bolehnya. Dalam masalah dunia, silahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turrirtum ilaihi." Telah diterangkan secara terperinci yang haram kepada kalian. Jadi yang haram terperinci. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Yang halal dalam masalah dunia diberikan kelonggaran. Kalau tidak ada larangannya silakan lakukan. Tapi dalam perkara agama tidak boleh lakukan kecuali ada dalilnya. Tidak boleh dilakukan kecuali ada dalilnya. Makanya di antara ciri-ciri pelaku kebid'ahan dan pengikut hawa nafsu adalah mereka amalkan dulu baru nanti cari dalilnya. Nanti dari belakang baru cari dalil. Kalau nggak dapat, tetap mereka paksakan untuk ada. Sampai pun seandainya mendukung mereka adalah fatwa bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini kita dapati banyak sekali. Dalam perkara ibadah tidak boleh mengamalkan kecuali ada landasan hukumnya. Maka datang asar yang ini dari Imam Ahmad rahmatullahi alaihi beliau mengatakan bahwa ini istata'ta alla tahukka ra'saka bil asar fa'al. Apabila engkau mampu untuk tidak menggaruk kepala engkau kecuali dengan dalil, maka lakukan. Cari dulu dalilnya dalam perkara apapun, khususnya dalam perkara agama. Kalau menggaruk kepala saja butuh dalilnya, apalagi perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadah, tentunya lebih butuh kepada dalil. Kita lanjut ke perkataan beliau, kata sang penulis Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, "Famtaddat minal bid'ati al-a'naq wa dhahara az-zayg wa athu fil ardi fasad wa tajaratil ahwa'u bi aqwamin ba'da aqwamin." Katakan akhirnya memanjanglah dari kalangan ahli bid'ah leher mereka, artinya mereka berani untuk menyuarakan kebid'ahan mereka. Leher mereka panjang, artinya mereka vokal.
Ini terfitnah akhir zaman. Bid'ah merajalela, pelaku kebid'ahan, dengan lantang mereka menyuarakan. Makanya barakallahu fikum jami'an, kalau ahlul bid'ah berani mereka untuk menyuarakan kebatilan kepada umat, hendaknya ahlus sunnah lebih berani menyuarakan al-haq. Tidak pernah takut. Kalau ahlul bid'ah saja berani mereka menonjolkan kebatilan mereka, ahlus sunnah jangan pernah takut untuk menyuarakan al-haq, karena al-haq lebih besar daripada siapapun. Wa dhahara az-zayg, akhirnya muncullah penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Wa atu fil ardil fasad, dan mereka yang pelaku penyimpangan tersebut menyebar di permukaan bumi kerusakan. Hal ini pernah kita kaji bahwasanya kerusakan bukan cuma menambah pohon, membuang sampah di sungai atau selokan air. Bahkan kerusakan yang besar daripada itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan yang paling besar di permukaan bumi adalah syirik. Kedarutan kedua adalah bid'ah. Melakukan bid'ah termasuk kerusakan di permukaan bumi. Akhirnya merajalelanya, tumbuh suburnya hawa nafsu generasi demi generasi lahir. Bapak bid'ah melahirkan anak bid'ah, dan seterusnya. Fakam sami'na bil alafi minal muslimina wa bil baladi min diyaril islam yatakiduna turuqan wa rihalan mahahal islam. Berapa banyak kita mendengar ribuan kaum muslimin serta dari satu negeri ke negeri Islam yang lainnya mereka meyakini aliran-aliran serta kepercayaan yang Islam sendiri meniadakannya. Islam menghapusnya, menganggap itu bagian dari Islam. Sebagai mereka menganggap bahwasanya mendendangkan musik, menari bagian daripada agama Islam. Mereka anggap ini ibadah. Sebagai lagi mereka menganggap bahwasanya perzinahan yang mereka kemas dalam kodok nikah mut'ah, zina dikatakan ibadah. Sebagai lagi mereka mengatakan bahwasanya bunuh diri, kemudian dengan cara mengebom diri di sebagian tempat-tempat ibadahnya kaum non muslim adalah ibadah. Wah, ini tidak pernah datang dari Islam. Tidak pernah ada dalam agama Islam. Musik dikatakan ibadah, menari dikatakan ibadah, zina nikah mut'ah dikatakan ibadah, mencela pemerintah di atas mimbar mereka dikatakan ibadah, jihad, dan seterusnya. Buah hasil dari apa ini dia? Karena ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan, pengekor hawa nafsu diberikan peluang besar untuk menyuarakan kebid'ahan mereka. Ila akhir ma hunalika minal wailat allati taqallabul muslimuna fi hararatiha wa tajarra'una mararatiha. Wa in kana ahlul ahwa fi ba'dil wilayatil islamiyah hum magmuruna wa bid'ahim magfuratun. Tapi kan, dan seterusnya di antara hal-hal yang mendatangkan, yang menggiring kepada kecelakaan dalam masalah agama. Jadi celaka. Akhirnya kaum muslimin yang berada di arus bawah mengenal bahwasanya Islam boleh seperti ini, boleh seperti itu. Padahal agama Islam sendiri menafikannya. Akhirnya orang yang buta terhadap agama Islam pun meyakini bahwasanya Islam seperti itu. Gambar Islam bahwasanya keras. Islam adalah terorisme. Islam adalah menggoncang keamanan. Islam adalah pertumpahan darah. Yang mana kaum muslimun berbolak-balik di dalamnya. Riba dianggap halal. Pakaian celana khususnya bagi kaum laki-laki di bawah mata kaki dianggap halal. Meninggalkan jubah memakai pakaian yang menyerupai orang-orang kafir dikatakan halal. Hanya kaum muslimin yakin bahwasanya hal tersebut adalah boleh. Meskipun ahlul ahwa pada sebagian wilayah Islam terkadang jumpai mereka kalah. Mereka tertindas
bid'ah mereka pun kalah, tertolak pada sebagian, tidak seluruhnya. Bal minhum katsirun ya'una li rusdihim fahamdan lillahi ala taufiqihi. Bahkan kebanyakan dari mereka juga kembali kepada petunjuk. Tidak sedikit juga ahlu sunnah tampil untuk menerangkan kepada umat tentang bahayanya bid'ah, tentang kebobrokan dari kebid'ahan yang hendaknya ditinggalkan. Kemudian beliau menutup bahwasanya segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiknya. Walakin min waraihim saribun yuhawiluna iktiham al-aqaba li kasr al-hajiz an-nafsi wa takfif al-ummiyyah ad-diniyah fi dhawahiri la yakhfa dhuhura bisomatiha fi sahatil mu'asirah wa amama al-'ainil basirah. Akan tapi dibalik itu semua terdapat sebagian orang yang berusaha untuk melakukan perlawanan, untuk menolak al-hajizin nafsi yang beliau ungkap pada pertemuan malam sebelumnya tentang pembatas-pembatas sosial. Ada juga kelompok kelompok al-haq di sini yang beliau ungkapkan tentang mereka berusaha untuk melawan kebutaan agama. Di tengah-tengah era kekinian dan di hadapan mata yang melihat. Beliau gambarkan bahwasanya meskipun merajalelanya kebid'ahan vokal, tersebarnya di permukaan bumi kerusakan dari kebid'ahan ini, namun tetap saja ada sekelompok kecil yang berusaha untuk menepis hal tersebut, menolak dan melawan hal tersebut. Wa sya'nuhuna fi tadhkiril muslimi bil asbab asy-syar'iyyah al-waqi'iyyah min al-mad'i al-bid'i wa istishra'ihi bainal muslimina wal wi'a' asy-syamil li hadhihi dzikra al-qiyam biwajib ad-da'wati ila Allah ta'ala ala basira wa tabsir fi ad-din wa takhlis al-mantiqah al-islamiyyah min syawa'ibil bid'i wal khurafat wal ahwa' wad dhalalat. Perhatikan dulu. Inti dari ini semuanya adalah mengingatkan kaum muslimin dengan sebab-sebab faktor-faktor syariah yang nyata untuk mengingatkan muslimin tentang tersebarnya bid'ah. Kaum muslimin telah menerima membeli bid'ah tersebut. Kemudian kantong wadah yang paling bisa mencakup tentang peringatan tersebut ternyata itu adalah tegak dengan kewajiban dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerangkan tentang kebobrokan kebid'ahan. Ini adalah kewajiban dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mampu. Ala basirah, di atas ilmu pengetahuan, wa tabsir fid din, pencerahan dalam agama Islam, serta memurnikan negeri-negeri Islam dari jerat-jerat kebid'ahan, jerat-jerat khurafat, serta pengekor hawa nafsu dan juga kesesatan. Jadi mengingatkan kaum muslimin tentang bahaya bid'ah. Beliau kata di sini adalah wajib bagi siapa yang mampu. Ini termasuk dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan agar jerat-jerat kebid'ahan tersebut diketahui. Pemahaman-pemahaman hawa nafsu dan kesesatan diketahui oleh umat. Wa tathbiti qawaidil i'tiqadi salafi al-mutamayyiz ala dha'il kitab wa sunnati fi nufusil ummah. Demikian juga untuk menancapkan kaki-kaki yang kuat dalam akidah salafi yang terbedakan, yang berlandaskan kitab dan as-sunnah, yaitu menanamkannya, menancapkannya di jiwa-jiwa umat. Ini beliau ingin tegaskan kepada kita bahwa ketika tersebarnya bid'ah, menyebarnya hawa nafsu, pemikiran hawa nafsu yang menyesatkan, yang menyelisih akidah Alkitab dan as-sunnah, hendaknya ada sebagian orang tampil dengan tujuan untuk menasihati
umat memberikan peringatan kepada kaum muslimin bahwasanya ini bahaya, ini tidak boleh untuk diikuti. Jadi ini semacam anjuran, hendaknya ada sebagian orang yang menegakkan satu kewajiban ini. Siapa lagi kalau bukan mereka adalah penuntut ilmu yang mengkaji tentang sunnah agar bisa menerangkan kepada umat tentang pentingnya sunnah serta bahayanya bid'ah. Kita lanjutkan perkataan beliau, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, wa min abrazi ma'alimi at-tamayyuzi al-aqdi fiha wa baligh al-hafawati bis sunnati wal ittisami biha wa hifdhu baydatil islami ala baydatil islami amma yudnisuha nasbu amilil wala wal bara fiha. Beliau katakan bahwasanya di antara pembelajaran Islam yang paling menonjol, yang terbedakan dengan akidah yang sahih, serta jalan yang paling tinggi untuk memperkenalkan sunnah dan berpegang teguh dengannya, serta untuk menjaga kemurnian agama Islam dari apa yang bisa menodainya adalah yang paling besar yang bisa membersihkan Islam dari noda, mempertahankan keutuhan sunnah dan akidah yang sahih. Nasbu amilil wala wal bara fiha, menanamkan, menancapkan amalan wala dan bara, cinta dan benci di dalamnya, di dalam agama Islam. Jadi hal ini bukan masalah yang sepele. Hal ini termasuk akidah yang hendaknya ada pada dada setiap pelaku agama Islam. Wala dan bara. Arti dari wala dan bara adalah cinta dan benci. Artinya cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana benci kepada seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan benci karena Allah. Kebalikannya yang kita jumpai di masyarakat luas sana, mereka mencintai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci serta membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini meruntuhkan nama akidah wala dan bara. Beliau yang membangun opini bahwasanya kitab ini dibangun di atas akidah. Satu akidah yakni al-wala wal bara. Hajar Muqtadi yang boleh dijadikan sebagai materi inti dalam buku ini memboikot, memblokir ahlul bid'ah, dibangun di atas satu kaidah ini, cinta karena Allah serta benci karena Allah. Ini yang tepat. Wa minhu inzalul uqubati syar'iyyati 'alal mubtadi'ah idza dzukkiru falam yatadzakkaru wa nuhu falam yantahu. Demikian juga untuk memberikan ganjaran secara syar'i kepada pelaku kebid'ahan apabila mereka ditegur namun tidak tertegur. Mereka dilarang namun tidak berhenti dari larangan tersebut. Ini yang tepat. Jadi sebelum sampai pada tahapan memboikot, diingatkan dulu bahwasanya apa yang kau lakukan adalah salah. Tahapan pertama adalah menegur dengan mulut, dinasihati. Ingkarul munkar dengan mulut. Setelah mereka tidak terima, dilarang, mereka tidak merasa dilarang, mereka tidak berubah dari larangan tersebut, barulah pada tingkatan berikutnya dihajar. Harus didapatkan nanti bagaimana cara menghajar ahlul bid'ah, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana tata caranya, bagaimana syarat-syaratnya. I'malan listislahihi wa hidayatihi wa awbatihim bi ba'da gharabatihim fi muhawil bid'ah wad dhaya' wa tashyidan lil hajiz baina sunnati wal bid'ah wa hajiz an-nufrati baina sunni wal bid'ah qam'an lil mubtadi'a wa bid'ahihi. Katakan bahwasanya ini sebagai bentuk pengamalan, memperbaiki, berusaha untuk memperbaiki mereka serta memberikan hidayah kepada mereka, memberikan hidayah kepada ahlul bid'ah dengan cara nasihat. Setiap orang dengan status apapun memiliki hak untuk dinasihati. Dari orang yang memiliki hubungan yang jauh dengan kita, orang kafir, memiliki hak untuk didakwahi. Nabi SAW memiliki orang, maksud kami Nabi Ibrahim AS memiliki bapak kandung. Dia musyrik, dia nasihati dengan cara yang hikmah, yang bijaksana. Nabi SAW sendiri, Nabi kita juga Muhammad SAW memiliki paman yang juga non-muslim, musyrik. Juga beliau mendakwahi di akhir hayatnya.
Demikian juga ahlul bid'ah memiliki hak juga untuk didakwahi. Apa itu? Na'am, ditegur akan kesalahan mereka. Jadi wala dan bara di antaranya adalah hajrul mubtadi sebagai bentuk memberikan penerangan kepada mereka, keterangan dan bayan kepada mereka. Maksudnya apa mereka berada di atasnya adalah jalan yang bid'ah, jalan yang menyesatkan. Agar terbedakan bahwasanya ini adalah sunnah, jalan yang tepat, apa yang kau berada di atasnya adalah bid'ah, tinggalkan hal tersebut. Wa qam'an lil mubtadi' wa bid'ahi, demikian juga untuk bentuk penolakan terhadap pelaku kebid'ahan serta bid'ah mereka. Wa tahjiman lahum walaha anil fasadi fil ard, demikian juga untuk menahan, untuk mencegah, untuk menghentikan bid'ah serta pelakunya dari menyebarkan kerusakan di permukaan bumi. Beberapa kali ulangi bahwasanya bid'ah termasuk kerusakan di muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidhiqhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di permukaan bumi, daratan dan lautan. Buah hasil dari tangan mereka sendiri, ini manusia, karena mereka melakukan amalan dengan tangan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukumi mereka liyudhiqhum ba'dal ladzi 'amilu, memberikan mereka bencana, musibah, malapetaka sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau kembali. Jadi kerusakan terjadi di permukaan bumi, bencana. Hukuman datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar ditebangnya pohon, tidak adanya penghijauan, dibuangnya sampah di jalur-jalur air. Bahkan lebih besar daripada itu bahwasanya hukuman datang dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa berupa kesyirikan, kebid'ahan termasuk di dalamnya, serta dosa-dosa dari tangan manusia. Ini sebagai bentuk pencegahan bahwasanya jangan sampai terjadi kerusakan di permukaan bumi karena kebid'ahan yang tidak ditegur akhirnya mengenai seluruh umat. Wa tasarraba zaik fil i'tiqad liyabqa adh-dhuhur lis-sunani safiyatan min al-qadari naqiyatan min alaikil ahwa wa shawaibil bid'ah jariyatan ala minhajin nubuwati wa qufuwil athar fi zuhuri sunnati a'zam da'watan ilaiha wa dilalatan 'alaiha wa hadha kulluhu ainun nushil ummah. Bila katakan lagi bahwasanya ini semuanya untuk menepis, untuk menghilangkan penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah, dalam ideologi, agar supaya tetapnya sunnah bersih tanpa ada kotoran, suci tanpa adanya hal-hal yang bisa mengotori dari hawa nafsu serta jerat-jerat kebid'ahan, berjalan di atas metodenya kenabian sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti jejak mereka. Ini yang tepat. Cara membersihkan bid'ah adalah mengikuti metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempuh jalan mereka. Dan di antara tampaknya sunnah yang paling besar adalah mendakwakannya, menunjuki kepadanya. Jadi dakwah yang sahih adalah dakwah kepada sunnah, mengajak orang untuk mempelajarinya, serta paling pertama juga adalah untuk mengamalkannya. Kesemuanya itu adalah hakikat daripada memberikan nasihat kepada umat. Cara memberikan nasihat adalah bukan cuma sekedar menyampaikan kepada seseorang bahwasanya hendaknya mengamalkan ini, bahkan menerangkan tentang jalan-jalan keburukan dari yang dilakukan oleh pelaku kebatilan pun itu termasuk nasihat. Menerangkan bahwasanya ini pelaku kesyirikan, jangan ikuti dia. Ini adalah pelaku kebid'ahan, tinggalkan dia. Ini pun termasuk bentuk nasihat kepada umat. Fal basiratu idzan fil uqubati syar'iyyati lil mubtadi babun min al fiqh al akbar kabir wa sya'nuhu 'azim wa huwa ra'sun min wajibat wa ra'sun fi wajibatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa aslun min usulil i'tiqad bi dilalatil kitabi was sunnati wal ijma' wa li hadza tarahu barazal ma'alim fi kutubil i'tiqad salafi i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Beliau menerangkan juga kepada kita tentang satu opini penting bahwa fal basiratu idzan, kalau begitu ilmu pengetahuan berdasarkan kitab dan as-sunnah. Kalau begitu ilmu pengetahuan
tentang memberikan ganjaran yang tepat, yang syar'i kepada pelaku kebid'ahan, dengan cara dihajar, diboikot, diblokir, ditinggalkan, adalah termasuk bagian dari pembahasan besar. Jadi pembahasan besar yang penting untuk dikaji. Ini bagian daripada agama Islam. Fiqhul akbar, boleh jadikan saya pemahaman yang besar dalam agama. Wa sya'nuhu 'adzim, urusan tentang perkara ini juga besar, jangan disepelekan. Bahkan ini termasuk puncak dari kewajiban amru bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Puncak tertinggi dalam amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar adalah memberikan ganjaran yang tepat sesuai dengan syariat kepada pelaku kebid'ahan. Mereka ditinggalkan, dimusuhi, diterangkan kebobrokan mereka kepada umat. Ini termasuk al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Termasuk memerintahkan kepada kebaikan serta mencegah daripada kemungkaran. Karena kalau dia ahlul haq diam dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kebid'ahan, akhirnya umat di luar sana tidak bisa membedakan yang mana hak, yang mana batil. Jadi tidak perlu merasa risih ketika majelis-majelis ahlu sunnah dipenuhi dengan jarwa ta'dil, memberikan pujian kepada orang yang pantas untuk dipuji serta mencela orang yang pantas untuk dicela. Hal ini lumrah, ini pun agama, bagian daripada agama Islam yang kita dapati dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mencela orang yang pantas untuk dicela adalah bagian daripada agama. Jadi jangan pernah mendengar syubhat di luar sana bahwasanya ahlu sunnah adalah kelompok diistilahkan dengan ahlu tahdir, tidak menghormati perbedaan di kalangan kaum muslimin. Ini terangkan bahwasanya Jama'atut Tabligh sesat, Luqmaniyun sesat, Syiah sesat, Muhammadiyah sesat, NU sesat, terus. Agar umat manusia mengetahui, agar kaum muslimin mengetahui bahwasanya kelompok-kelompok tersebut telah keluar dari rel Shiratul Mustaqim dan jangan diikuti. Ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya dari kitab dan as-sunnah. Dan hal ini lumrah. Kalau kita membaca Al-Quran, kita dapat akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencela tabbat yada abi lahabin wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Orang yang pantas untuk dicela. Orang yang dipuji, yang pantas untuk dipuji kita puji. Jadi memuji seseorang atau mencela seseorang bagian daripada agama. Yang penting tanggung jawab, punya tanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah yang sudah. Kenapa kau mau mencela si fulan? Dia salah, dia keliru. Punya tanggung jawab, punya jawaban. Beliau katakan lagi bahwasanya ini termasuk aslun min usulil i'tiqad. Ini termasuk pondasi dari pondasi ideologi yang berlandaskan kitab dan sunnah serta kesepakatan ulama kaum muslimin. Oleh karena itu engkau mendapati, engkau melihat, engkau menjumpai dalam buku-buku akidah salafi tentang i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah. Ini bagian daripada akidah, bagian daripada ideologi ahli sunnah wal jamaah itu menghajar ahlul bid'ah, memusuhi ahlul bid'ah. Kita akan dapati nanti asarnya begitu banyak. Penukilan dari entah Al-Quran atau sunnah atau perkataan para sahabat dan setelah mereka tabi'in dan mengikuti mereka dengan kebaikan, bahwasanya ahlul bid'ah hak mereka adalah dimusuhi, hak mereka adalah dilecehkan, hak mereka adalah dibenci, hak mereka adalah ditinggalkan dan diterangkan keburukan mereka kepada umat. Kullu hadza tahta sultanil qaidatil aqdiyyah al-kubra wala wal bara' allati madaruha 'ala al-hubbi wal bughdi fillahi ta'ala alladhi huwa asluddin wa 'alaihi taduru ruhul ibadah ubudiyah. Kesemuanya ini berada di atas kekuatan kepemimpinan kaidah akidah yang besar wala dan bara. Beliau ulang-ulang hal ini bahwasanya menghajar ahlul bid'ah termasuk dalam pembahasan wala dan bara, cinta dan benci. Dan satu kaidah ini termasuk kaidah inti dalam menentukan bahwasanya seseorang itu ahlul bid'ah atau tidak. Karena terkadang sebagian orang mengatakan bahwasanya bagaimana dengan simpatisan yang masuk gabung dengan mereka padahal bukan bagian daripada mereka, hanya sekedar ikut-ikutan. Poin ini termasuk poin yang penting untuk menentukan seseorang itu kita ikutkan kepada ahlu sunnah atau ahlul bid'ah dengan kaidah wala dan bara. Karena seorang dikatakan ahlul bid'ah harus terpenuhi 3 syarat ini di dalamnya.
seseorang digolongkan termasuk pelaku kebid'ahan, hendaknya ada 3 hal ini pada diri dia. Yang paling pertama adalah na'am dia mengamalkan kebid'ahan. Dia mengamalkan kebid'ahan. Kemudian yang kedua adalah dia mendakwakan kebid'ahan. Karena bisa jadi kalau dia mengamalkan tapi dia tidak mendakwakan, bisa jadi orang awam. Orang awam tidak dikatakan mubtadi'. Dia mengamalkan kebid'ahan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia mendakwakan kebid'ahan. Dan dakwah ini Syekh yang kita mengatakan bahwasanya namanya dakwakan sesuatu bisa berupa perkataan ataupun perbuatan. Jadi sebagian orang yang hadir di majelisnya ahlul bid'ah, sebagian orang yang hadir di majelisnya ahlul bid'ah, meskipun dia bukan dari kalangan dai, artinya dia tidak pernah membid'ah, dia tidak pernah menyampaikan bid'ah dengan lisan dia. Tapi pakaian dia pakaian bid'ah, hadir di majelis bid'ah. Artinya dia mendakwakan bid'ah dengan perbuatan meskipun bukan dengan perkataan. Jadi ikutkan dia termasuk ahlul bid'ah. Jadi kaidah mengatakan bahwasanya kita menghajar hanya dai-nya saja, ustadznya saja, mad'unya tidak kita hajar, ini keliru, ini salah. Hajar juga yang hadir di majelisnya. Karena kenapa? Karena pertama dia mengamalkan kebid'ahan, kemudian dia yang kedua dia mendakwakan kebid'ahan. Meskipun dia tidak dakwakan dengan lisan dia, tapi dia berdakwah dengan apa? Perbuatan dia. Sebagaimana kita, komunitas kita Ahlus Sunnah. Tidak setiap kita adalah dai, sebagian kita adalah mad'u, tapi ketika dia mengenakan atribut sunnah, di atas kepala dia ada imamah sunnah, di bawah dia ada jenggot, kemudian turun sampai ke bawah dia memakai sirwal, sarung dan semisalnya, orang tersebut dikatakan dai. Meskipun bukan dai dengan lisan, tapi dai dengan apa? Perbuatan. Kemudian kaidah yang ketiga, seseorang tersebut dikategorikan ahlul bid'ah setelah yang pertama tadi adalah mengamalkan kebid'ahan, kemudian yang kedua mendakwakan kebid'ahan, yang ketiga adalah ini dia membangun amalan bid'ah tersebut di atas wala dan bara'. Artinya amalan bid'ah yang dia lakukan, ketika ada orang lain mengamalkan sama dengan bid'ah dia dianggap saudara, ketika tidak mengamalkan sama dengan bid'ah dia berarti dianggap adalah musuh. Dia membangun cinta dan benci di atas bid'ah tersebut. Bisa jadi dia mengamalkan kebid'ahan, bisa jadi dia juga mendakwakan kebid'ahan, tapi dia tidak membangun cinta dan benci di atas bid'ah tersebut. Orang awam di sana, mungkin dia mengikuti sebagian kelompok-kelompok bid'ah, tapi dia juga masih memiliki loyal kepada Ahlus Sunnah. Orang seperti ini tidak dikatakan mubtadi'. Masih ada hak untuk dinasihati, dirangkul, diterangkan bahwasanya jangan ikut majelis itu berbahaya, mengirim kepada pintu neraka. Ikuti majelis yang ini. Artinya orang ini belum sampai pada tingkatan cinta dan benci karena kebid'ahan tersebut. Ini kaidah penting. Yang dengan satu kaidah ini kita katakan kaidah ini, makanya Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi ketika beliau ditanya, "Mal hizbiyah?" Apa yang dimaksud dengan hizbiyah? Beliau katakan al-wala wal bara'. Ini poin inti dalam wala dan bara'. Poin inti dalam menghizbikan seseorang, membid'ahkan seseorang, mengatakan seseorang itu sesat, ini dia wala dan bara'. Kata beliau, "Allati madaruha 'alal hubbi wal bughdi fillahi ta'ala." Yang mana poros daripada wala dan bara adalah cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kedekatan darah, bukan karena orang tersebut sering memberikan kita bantuan. Ternyata dia adalah kafir, harus dimusuhi. Seandainya pun dia orang tua kita, seandainya pun dia karib kerabat kita, seandainya pun dia teman, sahabat, sejati kita, ketika dia dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun musuhi dia. Ini kecuali orang yang kita cintai, meskipun mungkin dia sering mengganggu kita, membuat onar di tengah-tengah kita, tapi dia adalah berakidah sama dengan kita, beragama sama dengan kita, dia adalah saudara kita. Meskipun tidak memiliki keterkaitan kekerabatan keluarga. Alladhi huwa asluddin wa alaihi taduru rahal ubudiyah. Yang mana wala dan bara adalah fondasi agama. Dan di atas fondasi agama inilah porosnya peribadatan. Jadi cinta karena Allah Subhanahu wa taala ibadah. Bahkan seseorang tersebut tidak mencapai manisnya keimanan sampai dia mengamalkan satu hal ini, yaitu cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man wajada bihinna halawatin."
halawatul iman. Barang siapa yang ada pada diri dia 3 perkara ini, dia akan merasakan manisnya keimanan. Diperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara tersebut, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya dia cintai lebih daripada selain keduanya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul merupakan kecintaan pada urutan yang pertama. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan tidaklah dia cinta kepada seseorang kecuali karena cinta kepada Allah. Maka tersebut meskipun tidak pernah memberikan kita sepeser hartanya pun, tapi ketika dia beragama sama dengan agama kita, berakidah sama dengan agama kita, nah bermanhaj sama dengan manhaj kita, dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara kita. Yang ketiga terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakraha ayyauda fin nar. Ayyuda fin nar. Hendaknya dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci untuk dicelupkan ke dalam neraka. Dia benci kembali kepada kesesatan, benci kembali kepada kebid'ahan, benci kembali kepada kesyirikan, benci kembali kepada kemaksiatan. Kalau masih ada hasrat dan ambisi untuk kembali kepada kesesatan yang dulu dia berada di padanya, nah belum keimanannya belum akan terasa manis. Jadi kita katakan kepada kita pada titik ini bahwa wala dan bara adalah fondasi agama yang mana poros beribadah kepada Allah, berporos padanya. Wallahu taala alam bissawab. Nah, ini pertemuan malam kedua dan setelah kita baca juga mukadimah, insyaallah mukadimah sisa yang lainnya kita akan baca selengkapnya pada pertemuan berikutnya. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.